Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ladies and gentlemen, welcome to today video. Balik lagi di RFK Story sama gue di sini. Kali ini gue akan membahas film bergenre action adventure yang rilis di tahun 2016 berjudul The Magnificent Seven. Film ini dibintangi oleh Denzel Washington dan Chris Pratt serta masih banyak lagi pemeran keren lainnya. Film ini berkisah tentang aksi heroik 7 koboi yang masing-masing dari mereka memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Mereka membentuk tim untuk menjalankan sebuah misi berbahaya demi menyelamatkan kota yang dijajah oleh seorang penguasa haus harta bernama Bartholomew Book beserta kawanannya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, tanpa bertele-tele lagi, kita mulai filmnya. Let's go! Film ini berlatar pada tahun 1879. Di sebuah kota kecil bernama Roscraig kita diperlihatkan jika suasana di sana tidak sedang baik-baik saja, di mana para masyarakat di sana terus dipaksa untuk bekerja di sebuah tambang emas milik seorang yang bernama Bartholomew Bow. Di dalam sebuah gereja, para masyarakat sudah sangat geram atas tindakan keji Book kepada mereka, karena para masyarakat di sana terancam akan kehilangan rumah serta tanah mereka yang sedikit demi sedikit terus dikuasai oleh Bow. But how? Just sparred with what? Dozens of hired guns on his payroll. There are laws on our side. Well, here's the law, Matthew. Bought and paid for. Mereka sangat ingin melawan Bow, namun Book telah membeli atau menguasai hukum dan menyogok para sheriff di sana. Book juga memiliki lusinan penembak yang tidak mungkin dapat mereka lawan begitu saja. The Lord's house. There's no place for guns. There are women and children. Tak lama Book dan pasukannya pun datang membubarkan mereka semua. Dengan brengseknya ia membakar satu-satunya gereja yang ada di kota tersebut dan menghajar siapa saja yang ingin melawan dirinya. Book berkata jika ia akan kembali ke Roscraig 3 minggu lagi. Ia hanya menawarkan $20 bagi setiap orang yang ingin menyerahkan tanahnya, dan ia tidak akan menjamin keselamatan bagi siapa saja yang tidak mau menyerahkan tanahnya kepada dirinya. What kind of man are you? For what, Bogue? What these people ever do to you? Lalu seorang pria bernama Matthew mencoba membela para rakyat di sana dengan berbicara kepada Bogue. Namun Matthew malah langsung ditembak mati di depan mata istrinya sendiri yang bernama Emma. Kemudian para pasukan Book juga menembaki para rakyat yang mencoba melawan dirinya, dan film pun dimulai. Di sebuah kota di tempat lain yang bernama Amador City, kita diperkenalkan dengan seorang koboi bernama Sam Kirslom. Ia datang ke sana dengan maksud dan tujuan mencari seorang pria yang bernama Power Dan, karena pria tersebut telah melakukan sebuah tindakan kriminal yang sangat amat kriminal. Poor man, big fella, about your size, tenant farmer, his son in cold blood. So old man's plow hold time he goes by the name Power Dan. Namun seketika Sam langsung menembaki beberapa orang di sana yang sudah siap untuk menembak dirinya. Ternyata pria yang ia cari adalah bartender itu sendiri yang dari awal berbicara dengan dirinya. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan seorang koboi selengean bernama Josh Faraday. Ternyata Sam adalah seorang perwira tinggi dari sebuah pengadilan yang ada di Kansas. Ia pun menjelaskan kepada sheriff di sana jika pria yang ia bunuh adalah seorang penjahat yang telah melakukan banyak sekali tindakan kejahatan. No, Miss Emma. I'll do it. The rich man's overtaken the town. He's killed half a dozen men. Mister!
Kemudian terlihat jika Emma juga ada di sana. Emma pun langsung mengejar Sam. Dan ia meminta bantuan kepada Sam untuk menyelamatkan kotanya dari seorang pria brengsek yang bernama Bo. Some man named Bo wants to mine our valley and take it from Follow me, Bo. you know. Ia memberikan sedikit uang kepada Sam sebagai penawaran jika Sam mau membantu dirinya. Emma berkata jika ia hanya ingin sebuah keadilan. Namun ia juga berhasrat untuk membalaskan dendam suaminya. I seek righteousness, but I'll take revenge. He's killed men before, so you ought to be careful. Di sisi lain, Faraday ingin mengambil kembali kuda beringasnya yang disita oleh seorang pria kuntet karena ia telah kalah dalam sebuah perjudian. Namun Faraday yang ganteng-ganteng kerek tidak mampu menembus kembali kuda beringasnya. For his horse. Paths cross again. $25 for the horse. 7 and 2 bits. Lalu datanglah Sam yang langsung to the point akan menebus kuda beringas milik Faraday. Sam berkata kepada Faraday jika ia memiliki sebuah pekerjaan dan ia membutuhkan beberapa orang untuk membantu dirinya. Robichaud. Good night, Robichaud. That's right. Miles east of here, Volcano Springs Supply Station. You look to the death. Meet me outside of Junction City in 3 days. Singkat waktu dalam perjalanan, Sam menyuruh Faraday untuk mencari seorang pria bernama Goodnight Robichaud di sebuah kota bernama Spring Volcano. Dan mereka akan kembali bertemu di kota Junction dalam 3 hari kemudian. Come on, let's go. Come on. Yeah. Sedangkan Sam dan Emma mencoba menemui seorang pria bernama Vasquez di tempat persembunyiannya. Ternyata Vasquez adalah salah satu dari orang-orang yang dicari oleh Sam, sama seperti Power Dan yang sebelumnya sudah ia habisi. Business proposition for you. There are businesses concluded. But then Sam menawari Vasquez sebuah kesepakatan. Jika Vasquez mau membantu Sam, maka Sam tidak akan memburu Vasquez lagi. Kemudian dengan senang hati Vasquez pun menerima kesepakatan yang dibuat oleh Sam. you're local, my friend. See? Hey, Billy Rock. Singkat waktu di sisi lain Faraday telah sampai di Volcano Springs. Di sana ia dan Teddy melihat sebuah pertandingan adu tembak antar para koboi. You blind? Come on, Eddie. Namun ada seorang pria yang menarik perhatian bernama Billy Rocks, di mana Billy akan bertanding adu tembak tanpa menggunakan senjata api miliknya. Billy pun seketika langsung membunuh lawannya dengan menggunakan sebuah jepit rambut. Lalu datanglah seorang pria tua yang ternyata ia adalah Goodnight Robichaud. All right, son. You just pay me double. Good night, Robichaud. Chisholm sent us. Teddy berkata jika Sam hanya menyuruhnya untuk menjemput Goodnight, tidak dengan Billy. Namun Goodnight berkata, kemanapun ia pergi maka Billy juga harus ikut bersama dengan dirinya. We understand each other. Yes, sir. Karena tidak mungkin menolak, mereka berdua pun mengizinkan Goodnight membawa Billy bersama dengan mereka. Dan mereka semua pun kembali bertemu di tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya. Good night, Robichaud. That's Billy. He come with good night. Good, we got a Mexican. Orderly, muchacho. Singkat waktu mereka segera melanjutkan perjalanannya untuk mencari seorang pria bernama Jack Horn di kediamannya. Namun mereka malah bertemu dengan 2 orang yang menyebut dirinya sebagai Piguan bersaudara. Talking about the same Jack Horn. The Jack Horn, the legend. But he ain't never met the Pigeon Brothers before. 2 bersaudara itu berkata jika mereka telah membunuh Jack Horn dan mengambil senapannya. Namun seketika apa yang terjadi? What the hell are you trying to? Brothers weren't famous very long. Jack Horn pun datang dan langsung menghabisi Piguan bersaudara.
Sam langsung berkata kepada Horn jika ia ingin mengajak Horn untuk membantunya menyelamatkan kota Roscraig dari seorang bajingan bernama Beau. The fella named Bartholomew Bogue and his man. Thought you'd be interested. I believe that bear was wearing people's clothes. Namun sepertinya Horn tidak tertarik, dan ia langsung meninggalkan mereka semua. Smell that? What smell? It's blood. Singkat cerita, di pagi hari saat mereka sedang beristirahat, tercium aroma darah yang sangat menyengat di sekitar sana. Ternyata seketika Horn datang menemui mereka dan memberitahu mereka jika ada sesuatu yang berbahaya. Yeah, I'm hallucinating. If there's one, there's more. Hold your fire. Hold your fire. Ternyata ada satu orang suku Indian yang datang. Mereka semua pun segera berjaga-jaga jika ada suku Indian lain yang sedang mengintai mereka. Hold your fire. Hold your fire. Okay. Sam yang mengerti bahasa Indian mencoba mengajak pria itu berbicara. Sam berkata jika mereka datang dengan damai. Lalu pria Indian itu berkata jika dirinya memiliki jalan yang berbeda dengan kelompoknya. Sam menjelaskan jika mereka semua juga memiliki jalan yang berbeda, di mana Sam dan yang lain memiliki sebuah tujuan untuk melawan orang-orang jahat, dan kemungkinan besarnya mereka semua akan mati. Probably we all die. Seketika pria Indian itu menggorok hewan buruannya dan mengambil entah hati atau paru-paru yang pastinya bukan babat kalau dilihat-lihat. Lalu pria Indian itu menyuruh Sam untuk memakannya, sebagai tanda jika mereka telah mencapai sebuah kesepakatan. What did he say? Said he's with us. Dengan senang hati atau mau nggak mau, Sam menuruti permintaan pria Indian itu. Akhirnya secara resmi mereka telah mencapai sebuah kesepakatan. Singkat waktu, akhirnya mereka tiba di kota Roscraig. Sam dan Billy yang terlebih dahulu datang ke sana dan menemui para anak buah Beau. Afternoon, gentlemen. Town's got a ban on firearms. You don't mind giving up those guns, do you? Kemudian yang lain pun muncul dan bersiap di posisinya masing-masing jika terjadi sebuah keributan. Sam langsung berkata kepada anak buah Beau, jika ia ingin kotanya, maka temui aku. Lalu, apa yang terjadi? Go on, horse. Baku tembak pun dimulai. Namun terlihat jika ada sesuatu yang aneh pada Goodnight. Ia adalah penembak terhebat di antara mereka semua. Namun ia sama sekali tidak melancarkan serangannya. Hingga ada satu anak buah Beau yang berhasil kabur. Goodnight mampu membunuh pria itu. Namun ia malah ragu-ragu untuk menembak. Billy pun datang dan berkata jika senapan milik Goodnight sudah rusak. Take the shot. Take that shot. It's Jen. Kemudian setelah mereka semua berhasil menyingkirkan anak buah Beau, Sam menyuruh sheriff yang sudah dibayar oleh Beau untuk menyampaikan pesannya kepada Beau. Sam Chisholm. Say it. The welcome party. Where's everybody? Everyone! Come on! Come out! Lalu datanglah Emma dan Teddy menyuruh semua orang-orang di sana untuk keluar. Emma berkata jika ketujuh koboi itu ingin menolong mereka semua. As I said, these men are here to help us. Kemudian Sam berkata jika yang tadi hanyalah perang pembuka, dan perang yang sesungguhnya baru akan tiba. Sam meminta semua orang di sana untuk membantunya. Namun para rakyat beranggapan jika mereka tidak mampu melawan banyaknya para pasukan Beau. Emma pun berkata, jika kalian mau pergi, maka pergilah. If you want to leave, leave. Now we're here to help you, but you got to help us. To keep you down, you're gonna have to fight for it. Lalu Sam berkata jika mereka ingin mempertahankan kota mereka,
maka mereka juga harus berjuang. Dan dengan segera Sam menyuruh para warga di sana untuk beristirahat. Karena besok ia akan melatih para orang-orang di sana agar dapat sedikit membantu melawan Bog beserta pasukannya. Army approaches. Behold. Oh good, they brought their pitchforks. We may stand a chance after all. Singkat waktu mereka semua pun segera melatih para orang-orang Roscrack agar dapat menggunakan senjata dengan benar. Namun orang-orang di sana sangat susah untuk diajari, hingga membuat Faraday gemes dan menyuruh Goodnight untuk memberikan mereka sedikit contoh agar mereka dapat sedikit termotivasi. Inspire them. You are Goodnight Robichaux after all. 23 confirmed kills at Antietam. Dubbed the Angel of Death. Namun sepertinya Faraday memiliki maksud lain. Ia tahu jika ada yang tidak beres dengan Goodnight, karena Goodnight selalu menolak jika ia harus menggunakan senapannya. Tapi pada akhirnya Goodnight pun menunjukkan jika dirinya benar-benar seorang legenda yang dijuluki sebagai malaikat maut. Scene berganti di kediaman Bog. Sang sheriff telah sampai di sana, dan ia langsung menyampaikan pesan Sam kepada Bog. Terlihat jika Bog sangat kesal dan ia tidak percaya jika 22 penembak terbaiknya dikalahkan oleh 7 orang koboi. Dan seketika Bog yang udah naik darah pun langsung menembak sang sheriff. Recruit an army. Go back with us. That's our train. Singkat cerita, mereka bertujuh serta para orang-orang di sana segera menyiapkan medan perang mereka. Mulai dari menggali parit dan menentukan titik-titik untuk meledakkan dinamit. Mereka juga sedikit memperbaiki gereja yang sebelumnya dibakar oleh Bog. That's right there. Kemudian pada malam hari saat mereka sedang makan malam, Goodnight berkata kepada Billy jika burung hantu mengikutinya. Goodnight bersikeras jika ia mendengar sebuah bisikan. Jika ia menembak lagi, maka ia akan mati secara mengerikan. Namun Billy mencoba terus menenangkan Goodnight dengan berkata jika itu semua hanyalah mimpi. Ternyata hal tersebutlah yang membuat Goodnight selama ini terlihat sangat takut untuk menggunakan senjatanya. Seketika secara diam-diam Goodnight pun memutuskan untuk pergi. Namun Sam memergokinya dan mencoba menahan Goodnight. Kemudian Goodnight berkata jika besok mereka semua pasti akan mati. Sam membalas dengan berkata semua orang akan memilih tempat mereka untuk mati jika mereka bisa. Lalu Goodnight berkata jika ia tahu alasan Sam yang sesungguhnya. Jika Sam datang ke sini bukan semata-mata hanya untuk menolong mereka. Tapi pada akhirnya Goodnight tetap memutuskan untuk pergi, walaupun Sam telah meminta Goodnight untuk tetap tinggal. Singkat waktu hari pertempuran pun tiba, di mana Bog dan para pasukannya telah sampai di sana. Tanpa basa-basi, aba-aba pertempuran pun langsung dikumandangkan. Para pasukan Bog segera tancap gas untuk menyerang lebih dahulu. Let's go. Horn langsung memulai hitungan mundur, dan dinamit pun langsung ia ledakan. Satu persatu para pasukan Bog juga berhasil mereka lumpuhkan dengan segala macam jebakan yang sudah dipersiapkan secara sangat matang.
Dengan sangat epik, para koboi pun mulai menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Terlihat jika Billy dengan mudah membunuh para musuh dengan skill menembaknya, terutama dengan skill permainan pisaunya. Tak mau kalah, Horn juga sangat berani, berjalan sambil membacok satu persatu musuh menggunakan kampak andalannya. Di sisi lain, Faraday dan Vasquez juga dengan mudah menghabisi para musuh dengan skill menembak mereka. Tapi tidak bisa dipungkiri, jika mereka benar-benar kalah jumlah dengan banyaknya pasukan musuh. Mereka pun segera pergi ke gereja untuk menjebak para musuh di sana. Go, go, go! Bring to the church! Kemudian terlihat jika Bog masih memiliki sebuah senjata pamungkas untuk menghabisi semua orang-orang di sana. Dan seketika Goodnight pun kembali. Ia langsung membantu menghabisi para musuh. Goodnight juga berkata jika Bog memiliki senjata yang dijuluki sebagai nafas iblis, atau lebih tepatnya senjata galting. Dan mimpi buruk pun tiba. Bog langsung melancarkan serangannya dengan senjata galting tersebut. Let him have it. Saat kegilaan mulai mereda, mereka semua segera bersiap mencari posisi kembali. Namun saat Horn sedang menolong Teddy, ia malah terkena tembakan anak panah dari suku Indian yang berpihak kepada Bow. Dengan sisa kekuatannya, Horn mencoba untuk terus melawan orang Indian itu. Namun naas. Horn harus tewas di sana, karena ia sudah tidak memiliki kekuatan dan senjata yang dapat digunakan untuk melawan orang Indian itu. Kemudian orang Indian itu pun mencoba menghampiri Emma untuk membunuhnya. Namun seketika datanglah Red Harvest yang dengan sangat mudah mengalahkan orang Indian itu. Dan orang Indian itu pun berhasil dibuat tewas. Tak lama si brengsek Bog kembali melancarkan serangan dengan menggunakan senjata galtingnya. Damn, we gotta do something about that gun. What my daddy used to say. What's that, Goody? My daddy used to say a lot of things. Faraday berkata jika senjata itu harus disingkirkan. Dengan segera ia pun langsung menuju ke tempat senjata galting itu berada. Di sisi lain, para koboi yang lain juga tidak kehilangan semangatnya. Terutama duet maut Billy dan Goodnight yang paling jadi favorit gue. Billy dan Goodnight yang melihat Faraday segera menolongnya dengan membunuh satu persatu musuh yang mengejar Faraday. Namun si brengsek Bog menyadari jika Billy dan Goodnight menjadi ancaman bagi mereka. Bog pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menembaki menara tempat Billy dan Goodnight berada. Dan mimpi buruk Goodnight pun terjadi. Akhirnya perjuangan mereka berdua harus berakhir secepat ini. Billy dan Goodnight pun tewas di sana karena mereka berdua terus ditembaki secara membabi buta dengan senjata galting itu. Kemudian Faraday yang tinggal berjuang sendiri juga berhasil dilumpuhkan oleh para pasukan Bow. Sebelum ia berhasil menghancurkan senjata galting itu. Tapi dengan sisa kekuatannya, Faraday terus mencoba berjalan menuju ke sana. Namun ia terus ditembaki hingga pada akhirnya Faraday tak mampu untuk berjalan lagi. Ternyata secara diam-diam Faraday menyalakan sebuah dinamit menggunakan bara rokok miliknya.
Akhirnya senjata galting itu berhasil ia hancurkan. Namun hal itu juga berarti Faraday pun ikut tewas dalam ledakan tersebut. Kemudian si brengsek Buck mau tak mau harus masuk ke dalam medan perang. Sam pun langsung datang menemui Buck. Tanpa basa-basi, Sam langsung menembak jari jemari Buck yang terlihat jika Buck ingin menembak Sam. Di dalam gereja, Buck terus memohon ampun kepada Sam. Kemudian Sam meminta Buck untuk berdoa bersama dirinya. Kemudian Sam berkata, "Berdoalah untuk ibuku yang telah diperkosa oleh anak buahmu. Berdoalah untuk kedua saudariku yang dibunuh oleh anak buahmu yang mereka gantung." Stay strong, man. I remember. Jason. Pray. Kemudian Buck pun berkata jika ia telah mengingat semua kesalahannya kepada Sam. Namun terlihat jika secara diam-diam Buck ingin menembak Sam dengan pistol kecil yang tersimpan di sepatunya. Lalu, apa yang terjadi? Seketika Emma datang dan langsung membunuh Buck dengan senapannya. Akhirnya si brengsek ini pun berhasil dibuat tewas di dalam gereja yang sebelumnya telah ia hanguskan. Dan perkataan Goodnight pun telah terjawab. Jika yang sebenarnya tujuan Sam tidak sepenuhnya murni ingin menolong orang-orang di sana. Tapi Sam memiliki sebuah masa lalu kelam di mana seluruh keluarganya dihabisi secara sadis oleh Buck. Jadi yang sebenarnya Sam juga ingin membalaskan dendam keluarganya. Di balik misi mereka bertujuh yang ingin menyelamatkan kota Roscrest. Pertempuran pun telah usai, di mana yang tersisa hanyalah Vasquez dan Red Harvest yang berhasil selamat, sedangkan keempat rekan mereka harus gugur di dalam pertempuran tersebut. Faraday. Sampai di sini film pun berakhir, di mana para rakyat telah mendapatkan kemerdekaan mereka. Dan perjuangan ketujuh koboi pemberani akan terus selalu dikenang di hati para masyarakat di sana. Jadi jagoan kalian yang mana nih? Boleh komen di bawah. Kalau gue tetap paling demen duet maut Billy sama Goodnight yang pastinya dong. Thank you so much, sir. Thank you, Mr. Chisholm. Thank you. It was magnificent. Terima kasih buat kalian semua yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang pastinya gak akan kalah menarik dari RFK Story. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Akhir kata gue ucapkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.